Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati wa anina wa lawliya wa syada wa sallallahu. Khususan sesenang lupa dari Jilani Kandasan Usulima purima silsilati mana yang syama Sumailah jami'adil kubur minal muslimin wal muslimat Bariya susah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'amdi wa'amdu anhu wa'akrim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit, kita doakan. Pak Haji Aceh masih sakit ya, kita doakan semoga lekas disembuhkan. Allahumma rabban nasi azibil basa ishbi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan ajilan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Allahumma astajib. Allahumma astajib. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah iswa, berkah rumah tangga, berkah usaha, berkah pala putra. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Kita baca dulu matannya, Pak ya. Matan itu isi artinya, Pak ya. Jadi isi kitab, pokok bahasannya, nanti ada syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid darain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal bi bayani pada bab yang menjelaskan mawadi'a raf'ul yadaini, tempat-tempat mengangkat kedua tangan. Yusannu, disunatkan. Jadi hukumnya sunat, Pak ya. Sunat apa? Tentu kalau di dalam sholat pasti termasuk, kalau bukan sunat abad pasti sunat hayat. Nah ini termasuk bagian dari sunat hayat, petingkah sholat. Yusannu, disunatkan, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, fi arba'ati mawadhi'a, di 4 tempat. Inda takbiratul ihram, pertama waktu takbiratul ihram. Wa indar ruku, kedua waktu ruku, tatkala ruku. Wa indal i'tidal, ketiga waktu i'tidal. Wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, dan keempat tatkala berdiri tegak dari tasyahud awal. 4 tempat disunahkan untuk mengangkat tangan. Pak, saya tambah dulu syarahnya ya. Jadi ini kan kitab Safinatun Najah ya. Jadi saya mumpung sekalian aja ngebahas masalah mengangkat tangan gitu, Pak. Jadi saya bawa kitab Fathul Muin. Jadi setelah Sapinah itu nanti masuk ke takrib tahapannya itu, Pak ya. Langsung masuk Qurrata Ayun, yaitu disarah dengan Fathul Muin. Setelah Fathul Muin kami biasanya langsung nanti Fathul Muin disarah oleh ya Anatut Thalibin. Itu Pak tingkatan-tingkatan kami dulu waktu belajar. Gitu. Nah, saya karena kadung sekarang membahas tentang apa mengangkat kedua tangan, karena masih ada yang gini, masih ada yang gini, ada yang gini. Anu narasin mana gitu. Nah, jadi kalau sudah ngaji ini mah nanti akan serasi mengangkat tangan teh, Pak. Nah, ya buktinya saja kan sekarang. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan meskipun tadi ini kaitannya adalah petingkah sholat gitu, Pak ya, petingkah gitu. Tapi kalau dengan ilmu, insya Allah petingkah ini kaitannya dengan hukum sunnah, Pak ya. Oke, saya sudah dicek. Pak puntennya, aduh, kitabnya nggak serada gomel gitu. Tahun berapa nih saya nih? Kitab ini baru kebuka lagi juga sekarang. Untuk ngajar, Pak. Kalau nggak ngajar, tiganya di luar kebuka nih. Gitu jadi bukan. Kitabnya nggak semuanya nggak sekucal itu tahun berapa lah belajar. Oke, kan mengangkat kedua tangan, Pak ya. Nah di sini. Wasunnatu tahsulu bi ayyiratin kana. Yang sudah disampaikan, mengangkat tangan itu dapat tercapai dengan ya silakan bagaimana saja, itu bebas-bebas saja, yang penting mengangkat kedua tangan itu, Pak, secara keseluruhan. Boleh tidak mengangkat tangan bari mereup kieu? Boleh. Cek konteks wasunnatu tahsulu bi ayyiratin kana mah tidak menjadi masalah. Gitu, Pak ya. Gitu. Tapi ada kesempurnaan, itu yang kita kejar. Jadi jangan sampai punten Allah, boleh tidak pas begini? Boleh. Kalau sunnah tuh kalau konteksnya hanya kadang berarti ngangkat tangannya teu kuwe ilmu, anu penting ngangkat naon, Pak? Ada cek Pak Ustaz, anu penting mah ngangkat we beungeun. Dek kieu. Gitu. Tah, berarti apa-apa? Nya teu ngaji eta teh. Gitu. Wa akmaluhu, kemarin kan sudah disampaikan. Itu sempurnanya itu adalah ayyarfa'a kafaihi,
angkat kedua tangannya, gitu ya. Maka bila mankibai, sejajar dengan kedua bahunya. Berarti gimana Pak? Gitu kan, semuanya kan sejajar. Berarti gini Pak ya. Ini sejajar. Oke, itu keterangannya dari kitab Safinatun Najah. Kemudian saya bacakan dulu takrib Syarafatul Mu'in. Ini matannya kitab Qurratul Ain, jadi disarah. Jadi sarahnya ada Fathul Mu'in. Nanti Fathul Mu'in juga disarah lagi Pak, oleh kitab Hanatul Thalib ini gitu ya. Warob ungkafaihi Pak, di sini nih ada mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan au ihdahuma, atau salah satunya intak as-sara raf'al ukhra. Apakah mengangkat kedua tangan, apakah mengangkat tangan ini mesti kedua-duanya? Intak as-sara raf'al ukhra. Ya tentu jika tidak ada elat yang menjadi sebab seseorang tidak mampu melaksanakan mengangkat kedua tangan. Boleh nggak dengan satu tangan Pak? Itu yang menjadi masalah. Inta asal. Jika ada kesulitan untuk mengangkat tangan yang sebelah lagi, maka boleh gitu. Mengangkat dengan apa? Satu tangan. Jadi jangan sampai yang satu sakit, yang satu sehat tidak mengangkat tangan. Dengan salah satunya saja. Karena kenapa? Maksud mengangkat tangan kan sudah disampaikan. Kaitannya ya pertama dengan apa Pak? Ta'zimuhu lillahi ta'ala, pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terkumpul antara i'tikad, ucapan dan perbuatan. Kemudian melepaskan semua sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kan membuka tirai antara seseorang yang sedang sholat dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masa tidak diangkat tangannya, sedangkan keutamaan meskipun tadi itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Inta asaro, tentu jika merasa kesulitan raf'al ukhra, untuk mengangkat salah satunya. Bikashfi. Dalam kitab Fathul Mu'in di sini dikatakan dengan membuka. Jadi mengangkat tangan dengan apa Pak? Membuka telapak tangannya. Berarti jangan apa Pak? Jangan dikepal. Gitu. Harus apa? Dibuka. Ma'akashfihima, dengan membuka kedua telapak tangannya. Wa yakrahu khilafu, tentu sebaliknya. Jika tidak dibuka kedua telapak tangan, maka hukumnya menjadi makruh. Atau mengangkat tangan kembali kepada raf'u kafaihi. Mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunat. Ada yang mengatakan jika sholat tidak mengangkat tangan hukumnya makruh. Bisa dipahami Pak? Jadi konteksnya di sini ada dua. Apakah derajat kemakruhan itu tatkala mengangkat tangan tidak membuka telapak tangan hukumnya menjadi makruh? Contoh seperti begini, Allah. Nah ini hukumnya makruh. Atau mengangkat tangan di sini kaitannya menjadi makruh, mengangkat tangan itu hukumnya sunat, maka jika tidak mengangkat tangan hukumnya menjadi makruh. Meskipun ini kaitannya adalah sunnah hayat. Oke, kita yang lebih dekat artikan saja bikasfi di sini dengan membuka telapak tangan wa yakrahu lapuh, tapi makruh hukumnya sebaliknya. Berarti tatkala kita mengangkat tangan kemudian mengepalkan kedua telapak tangan, maka ini hukumnya menjadi makruh. Bisa dipahami Pak? Ma'atapriki asobi'ahuma takfrikon wasaton. Tatkala mengangkat tangan kemudian mengangkat kedua telapak tangan ini, ma'atapri, sedikit direnggangkan jari-jarinya, tafrikon wasaton, ya merenggangkan dengan pertengahan saja. Artinya apa Pak? Rapet teuing, henteu rengang teuing, henteu. Kumaha Pak? Atur saja. Bisa dipahami Pak? Nah, jadi renggang teuing,
Tekenging gitu nya rapet teuing tekenging. Wasaton saja Pak. Jadi mengangkat, dibuka telapak tangan, kemudian jari-jarinya sedikit direnggangkan. Nah itu. Hadwa ay maqabila. Hadwa itu artinya di depan. Sejajar. Mankibaihi, kedua pundaknya. Mengapa? Bihaisu yuhadhi atrofa asobiyahu a'la udhunihi. Sehingga tatkala dia mengangkat kedua tangan kemudian jari-jarinya direnggangkan, bihaisu yuhadhi atrofa asobi'ala, sehingga jari-jari tangan ini sejajar dengan kedua telinganya. Gimana Pak? Sejajar dengan dua telinganya. Wa ibhamahu syahmatai udhunai warohataman kibai. Kemudian kedua jempolnya ini sejajar dengan anting-anting telinganya. Bisa dipahami Pak? Jadi upami Allahu Akbar sabaros kieu geus ngaji kitab Fathul Muin. Bisa dipahami Pak? Khusus tuh. Ya karena ilmu. Khusus untuk laki-laki Pak ya. Apa? Ini khusus untuk Oh iya, khusus untuk laki-laki. Nanti saya minggu depan bawa kitab takribnya mungkin untuk perempuan Pak ya. Karena memang itu penjelasannya dari kitab takrib nanti. Nah itu. Jadi gitu Pak. Wa ibhamahu, kemudian kedua jempolnya nih itunya. Syahmatai udhunaihi, berdekatan dengan apa Pak? Sejajar dengan anting-anting kedua telinganya. Kan artinya sejajar bukan berarti harus Pak? Ditempelkan. Cuma upami dirasa-rasa akan merasa kesulitan, makanya akan lebih bagus kalau Pak? Ditempelkan gitu. Biar benar-benar merasa itu yang menjadi masalah. Gitu. Dan posisi tatkala sebelum takbiratul ihram Pak, posisi wajah ini kesunahannya harus dilakukan gitu. Kan kesunahan sholat itu wajah ini apa Pak? Menunduk. Jadi sebelum takbiratul ihram ini wajah ini harus apa Pak? Menunduk terlebih dahulu. Jadi jangan sampai tatkala mengangkat tangan Allahu Akbar, kemudian pas ke bawah, Allahu Akbar, kepala juga ikut apa? Ikut nunduk gitu. Bisa dipahami Pak? Karena akan ada gerakan yang apa Pak? Gerakan kepala. Makanya sebelum takbiratul ihram itu kepala harus sudah dalam posisi mengambil kesunahan. Kan mengambil kesunahan itu posisinya apa? Nunduk gitu. Boleh tidak Pak? Ayeuna salat memandang ke depan. Boleh. Ari tangah kaluhur. Yang nganan naon namanya salat pakai jeung tangah sagala. Kan gitu. Dulu sudah belajar. Wajib syarat sholat menghadap kiblat itu kalau berdiri posisi apa? Dada bukan wajah. Gitu. Kaitannya dengan wajah mah kesunahannya adalah menunduk anak pondek ka digir kieu. Sah tidak Pak? Sah. Dada. Kan tadi teh gitu. Yang posisi harus menghadap ke arah kiblat itu adalah dada bukan wajah. Kalau pada posisi apa berdiri. Gitu. Nah itu Pak ya. Jadi wajah gitunya harus apa? Wa ibhamahu syahmatun warahata min kabi. Ya. Jadi kedua jempol ini gitu Pak ya, sejajar dengan anting-anting apa? Telinga. Tuh, jadi ternyata Pak ya, posisi apa kelek ini sudah apa dengan sendirinya apa? Terbuka. Nah, inilah untuk laki-laki. Gitu. Jadi gimana Pak takbiratul ihramnya? Coba dites aja dulu. Allah, begini Pak ya. Nah, jadi gimana Pak? Jadi jangan Allah. Nah, jangan gitu. Langsungkan saja Bapak. Disejajarkan. Biar merasa benar-benar hakikat sejajar antara jempol dengan apa Pak? Anting-anting tadi kan. Jempol ini sejajar dengan anting-anting telinga. Kan posisi anting biasanya disimpan di sini Pak ya.
Di bawah. Padahal video. Kayak malah mendetik nanti geus rupa-rupa eta. Itu padakan. Gitu. Lil itba'i, karena kenapa? Itu mengikuti sunnah. Wa hadhil kaifiyatu tusannu, dan cara seperti tadi yang disebutkan tusannu adalah perkara yang disunnahkan dalam mengangkat kedua tangan. Tos naos mah ulah sagawaya ngangkat. Nya. Sok sanaos tadi teh kieu kenging. Kenging gitu. Kieu kenging teh henteu, tapi upami kieu afdal. Gitu ya. Apa? Lil itsba, mengikuti bagian daripada kesunahan yang hakikatnya. Gitu. Itu Pak. Bisa dipahami Pak ya? Itu artinya derajatnya pahalanya lebih tinggi ya kalau kita Ya, kenapa bisa lebih tinggi? Karena dengan ilmu itu yang menjadi derajat tingginya itu. Nah, kalau kaitannya petingkah mah ini hukumnya sunnah gitu. Tapi yang Pak, yang masuk surga itu ahli ibadah, ahli ilmu. Ahli ilmu bukan ahli ibadah, karena 70 rakaat, 2 rakaat yang dilakukan oleh ahli ilmu itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan ahli ibadah bodoh. Berapa rakaat Pak? Ya 1000 rakaat. Subhanallah, mata santai nunggu sekali 2 rakaat. Apalagi kalau banyak dengan tak itu berarti lebih istimewa. Kadang-kadang orang sok geus ngarasa cukup jadi sombong oke Pak itu. Ya cukup 2 we da geus ilmu ya. Nah, sombong itu Pak. Gitu ya. Subhanallah. Tapi gini kan kadang-kadang niat itu kan nggak bisa cepat gitu ya. Ya. Nah itu ini sampai Allah sampai sini ya atau gimana? Ya. Jadi tatkala mengangkat kedua tangan itu berbarengan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi tatkala ini sudah menunduk baiknya Allah upami peribados mah kupun guru teh Pak. Allah. Jadi lain kieu gitu. Tapi jangan apa? Ini seduh kan syarat salat itu harus khudu Pak. Khudu teh apa? Bukan lain khudu teh handap asor. Rendah hati. Jadi dina jari-jari yang bisa disimpulkan Pak gitu ya. Jadi itu kayaknya ramakah Allah. Nah, coba agak sedikit ditundukkan Pak Allah. Nah, ini biar agak sejajar ini nih. Gitu Pak ya. Nah, beginilah dulu guru nyampaikan. Nah, jadi ini direnggangkan sedikit. Ini penting Pak, urusannya dengan keilmuan. Ya, itu ya. Jadi gimana Pak tadi? Ya, kan niat kadang-kadang Ya. nggak bisa cepat kan gitu ya. Betul. Belum sampai ini masih belum selesai niatnya. Kan 14 itu 14. Ya berarti harus terus belajar. Nah bagaimanapun juga menurut ketentuan ya memang harus seperti apa? Seperti begitu Pak. Berarti kita yang harus mengikuti ilmu yang sudah ditentukan. Harus terus berusaha. Sudah terus berusaha atau bisa-bisa. boleh. Tapi insya Allah kalau terus belajar mah insya Allah Pak ya. Itu ma'ajami'at takbir. Tentu seluruh apa ucapan takbir yang 4 itu. Yang 4 tempat itu, 1 waktu takbiratul ihram, kedua waktu ruku, ketiga waktu i'tidal, keempat bangkit dari tasyahud. Nanti dari bangkit istirahatnya kan belum selesai Pak ya. Gitu, bangkit dari tasyahud. Nah, jadi seperti begitu. Bi ayyuqarrinahu bihi ibtidaan wa yanhaihi mama'an. Tentu pengucapan takbiratul ihram Allahu Akbar itu bersamaan dengan mengangkat kedua tangan.
tadi jempolnya sejajar dengan anting-anting, berarti posisi tangan akan sejajar dengan apa-apa? Telinga. Jadi posisi hadwa mankibai bukan sejajar begini, tapi apa Pak? Di atas apa bahu. Gitu. Wa ma'aruku juga sama halnya waktu mengangkat tangan untuk ruku. Lil itba'il warid, menurut yang mengikuti hadis yang sudah disebutkan min turukin kasirah, dengan pendapat atau cara yang banyak. Warofa aminhu aymina ruku, kemudian bangkit Pak dari ruku. Ya kan, yang kedua adalah waktu ruku kemudian bangkit dari ruku. Warofa amin tasyahud lil itba. Warofa aymina ruku warofa amin tasyahud awal, kemudian bangkit dari tasyahud awal lil itbabi. Wa wada'uhuma tahta sadri. Tuh, juga Pak di sini dikatakan tatkala kita bangkit dari ruku, berarti posisi apa Pak? I'tidal, sama mengangkat kedua tangan sejajar jempol-jempolnya dengan apa Pak? Anting-antingnya. Wa wada'uhuma tahta sadri. Kemudian dia melepaskan kedua tangannya, kemudian menyimpan tahta sodri, di bawah atas, di bawah dadanya, di atas pusarnya. Nah, itu Pak. Kan yang kemarin juga posisinya seperti begitu kan? Waktu sudah tatkala sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca sami Allahu rabbana lakal hamdu, doa itu, maka tangan sedikit pelan-pelan diturunkan, disimpan di bawah dada, di atas pusar. Nah itu. Kadang kalau lupa suka gini lagi, kalau ingat begini. Ya, karena dulu kan biasana dikehandap ke ujung-ujung kayak gitu. Berarti sekarang mah pas sholat itu harus sadar. Harus ingat gitu. Kan kadang-kadang wujuduhu keadami, Pak, kita ke sholat jadinya. Apa wujuduhu keadami? Hari wujudna mah keur sholat, tapi pikiranana mah ternyata teh wujuduhu keadami jurig gitu. Kenutung-tungna teh kaluhur teu ngait kahanap teh napa? Ngalajan. Gitu. Nu mawi Pak punten. Kan sekarang ini malam Isra Mi'raj Pak ya. Kita harus nggak Pak Isra dan Mi'raj? Harus. Tentu tidak seperti Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Mi'raj kita dari masjid ke masjid. Berangkat kemana saja, masjid yang menjadi tujuan utama. Gitu Bapak ya? Berangkat ke Garut. Nu di pilarian enggak apa-apa. Masjid heula. Berangkat ke Ciamis. Nu di pilarian enggak apa-apa. Masjid. Lain ieu mah nu ditahan ke restoran. Iya, masjid jeung masjid gitu Pak. Kemudian Mi'raj Pak. Mi'raj itu apa? Naik ke atas. Kita juga harus naik. Ya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya. Kedah ngapung salat ya Pak. Ya, wujudnya Allahu Akbar. Ya, ruku, sujud itu wujudnya. Tapi hakikatnya salat itu kedah mi'raj, kudu ngapung Pak. Sehingga hati ini wusul dengan Allah. Nah, itu yang sungguh sangat berat. Orang gak bisa ngapung ngapung dina hutang. Ngapung nada gitu kan. Cuma di sini kan dikatakan mi'raj. Nah, itu. Wa wada'ahu ma tahta sadri. Wa fauqa, ya di atas saratu, pusarnya. Itu lil itba, menurut apa? Mengikuti hadis. Ahidan biyaminihi kau'an yasari. Nah itu kaitannya dengan apa Pak? Mengangkat kedua tangan. Bisa Pak ya? Nah, jadi kalau menurut keterangan ini, kalau ini kan hanya keterangannya hanya sebatas apa sejajar bahu, tapi kalau kita suguhkan ya keterangannya dari kitab Fathul Mu'in, nah, tentu itu Pak kaitannya jempol ini sejajar dengan anting kemudian meregangkan. Alhamdulillah.
Nah, itu Pak, mungkin saya cukup saja mungkin dari Fathul Mu'in itu, karena kita akan melanjutkan bahasan. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Ada sedikit Ustaz. Nah, tadi Ustaz bilang kalau dari guru seperti gini duduk. Nah, tapi dalam kata Ustaz harus menghadap kiblat semua beda. Nah ini kan tidak menghadap kita, kalau ini tunduk ke bawah. Kalau kiblat harus ke kiblat. Ya. Gimana? Kan kaitannya tadi Pak, gitu. Tangan ini sebetulnya kan telapak tadi. Kan ini kaitannya dengan sunat hayat, bukan perkara yang wajib. Kan syarat sah sholat itu bukan mengangkat apa-apa, bukan mengangkat kedua tangan. Syarat sholat itu adalah menghadap ke arah kiblat. Yang wajib menghadap ke arah kiblat itu adalah dada tatkala berdiri dan duduk. Maka ini adalah kaitannya dengan petingkah. Ya, tentu. Maaf Pak, jika Bapak Allahu Akbar, boleh tidak Pak? Nganti mana keterangan gitu ngeong tuh. Tapi boleh. Iya, kaitannya dengan apa? Kan di sini wasunnatu tasrup bi ayrabin kana. Kalau untuk mengambil hanya kesunahan, pek wae dek ngangkat pandangan jika kumaha wae oge teh janten masalah. Berarti tadi teh apa? Nya sangeunana kan tidak seenane dewe. Artinya apa? Harus ada tuntunan dari para ulama sehingga jempol disejajarkan dengan anting. Gitu. Nah itu Pak, ya kaitannya dengan apa? Tatkala ya ini apa? Menunduk. Jadi kan tanda khudu'an saja. Gitu. Kalaupun toh seperti begini diangkat, ya tidak menjadi masalah. Artinya menghadap kiblat ininya Pak ya? Apanya? Menghadap kiblat ininya. Iya, telapak tangan. Jadi kan, ya maaf tadi sudah dikepalkan. Berarti kan tanpa disadari tidak menghadap ke arah kiblat atau apa seperti begini. Nah, maka tatkala berdiri kan sebisa mungkin semua wajah bagian terdepan ini harus menghadap ke arah kiblat, meskipun bukan secara keseluruhan. Wajib menghadap arah kiblat itu hanyalah dada itu. Nah itu Pak sudah sampaikan insyaallah. Nah, jadi penjelasan yang tadi kita belajar dari kemarin ya hari ini. Tadi kan seperti pengatakan. Kalau di Safina ini kan Universitas Safina saja kan. Ya. Di sini dikatakan yang paling sempurna adalah musolli mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak. Titik sampai di situ saja. Penjelasan tadi kan ada kitab lain. Ya. Termasuk dalam yang dijelaskan yang kembali ke semula itu. Apakah ada kitab lain lagi yang menjelaskan yang kembali ke sini? Karena mayoritas kalau kita lihat mulai dari kias segala macam itu pada nggak ke sini gitu. Saya bukan berkeyakinan. Saya cuma curiga. Apa ada kitab lain yang menjelaskan seperti ini tadi yang bawa begini gitu? Betul. Karena ya kita juga pernah belajar kan gitu. Karena mayoritas kita lihat umumnya kembali ke sini gitu. Gitu ya. Jadi sampai biar tidak ngambang. Betul. Biar tidak ini Ustaz jelaskan dari sekarang. Nanti ada kitab yang akan menjelaskan perkara itu. Seperti barusan kan. Betul. Kalau di sini saya baca kan yang tadi ya. Hanya titik saja kan. Rupanya ada kitab lain menjelaskan bahwa tadi sampai di sini. Nah, pertanyaan saya tentang yang kemarin semua. Itu tadi, apakah ada kitab lain yang menjelaskan bahwa akan kesini lagi? Apa tetap segini? Kayak mayoritas umat termasuk kiai-kiai semua begini gitu. Ada juga yang begini tapi jarang lah. Kalau mau jujur kan, Betul. kan baru sekarang dapatkan ini. Iya enggak? Iya. Ya, jujur. Jadi Ya. dari sekarang biar nggak penasaran kitanya. Jadi kan kaitannya mungkin ini kaitannya dengan memang kan fikih ini al-fahmu juga khilaf juga ya. Khilaf itu pasti akan perbedaan paham di kalangan para ulama. Dan selama ini tentu itu pada madhab-madhab yang lain ya saya sendiri belum begitu memperdalam dan ya jujur saja saya sendiri memang dari dulu tidak melepaskan tangan ke bawah setelah mendapat keterangan ini, terkecuali memang kaitannya dan saya sendiri belum mendapatkan Pak gitu keterangan yang tatkala tangan dilepaskan kemana? Ke bawah. Ya atau nanti bolehlah kalau ada kita mungkin ada madhab yang lain yang tentang Tidak. oh gitu ya. Mazhab Syafi'i dia.
Saya juga pernah gitu. belajar kan. Ya mungkin nanti saya cari dulu di kitab Muhadzab. Mungkin apakah memang ya pemahaman kami sendiri belum secara keseluruhan kitab hanya kitab-kitab saja, saya saja yang pernah dianji sehingga kami pahamnya ke sana. Mungkin nanti kita buka Iqna, kemudian kita buka Al-Muhadzab. Ya mungkin pasti karena kaitannya dengan hilaf pasti ada juga yang menjelaskan tentang tentang tangan ini tidak kemana, ke bawah dada, di atas pusar. Kaitannya di atas dada dan di bawah dada, di atas pusar ini apakah waktu takbiratul ihram saja yang pertama gitu Pak ya? Ini kan masih ini juga gitu. Kemudian apakah memang setelah mengangkat tangan di luar takbiratul ihram yang pertama, sehingga karena kaitannya adalah petingkan. Tapi kan dulu juga kita pernah belajar kalau definisi dari i'tidal ini adalah kembali kepada posisi semula. Apakah posisi semula itu sebelum ruku kita berdiri, memang apakah posisi semulanya berdiri dengan tangan di atas dada, dengan apakah posisi di atas dada, di atas pusar? Apakah memang posisi berdiri di sini kembali kepada posisi semula ini? Apakah memang sebelumnya duduk kemudian duduk kembali? Nah, memang ini ya fikih itu kadang-kadang ya paham gitu. Nah, selama ini mungkin yang kami buka belum pernah mendapat, sehingga ya kadang-kadang dengan 2 kitab 3 kitab ini menjadi kukuh gitu Pak ya. Nah, mungkin nanti kita carilah gitu, ataupun ya boleh Bapak nanti mendapatkan referensi yang lain dalam kitab bisa ditanyakan, sehingga kaitannya melepaskan kedua tangan kemana, ke bawah. Tapi sekali lagi Pak, kalau menurut konteks hukum kan ini adalah petingkah. Jadi perkara yang diperdebatkan juga kaitannya ini adalah Pak? Petingkah gitu, bukan bukan rukun. Kalau rukun tentu kita kudu dordar hot gitu Pak ya. Tapi kalau urusan petingkah tidak mesti nepikeun ka hot diperdebatkan, dipermasalahan gitunya. Nah, tapi kan tatkala kita melaksanakan bagian kesunahan enak kalau ada tuntunan dari para ulama, sehingga melakukan itu kita itbah. Itbah itu mengikuti pendapat keterangan para ulama bersumberkan. Apa sumbernya? Boleh mau kitab Fathul Mu'in, mau kitab Yana, mau kitab Safina. Nah itu Pak, kaitannya dengan mengangkat kedua tangan. Gitu ya, insya Allah. Nanti kita akan cari Pak, ya gitunya dalam kitab dasar selama ini saya belum menemukan juga gitu ya, kaitannya dengan irsaluhuma gitu ya. Pada kan di sini juga kan Pak, di dalam kitab Fathul Mu'in minar raf'i ila tahta sadri, dari mengangkat kemudian disimpan di bawah dada, aula itu lebih utama katanya Pak. Dari keterangan nih Fathul Mu'in ini, mengangkat kedua tangan kemudian melepaskannya kemana Pak? Ke atas, ke bawah dada, di atas pusar, itu lebih utama min irsaluhuma ma'an bil kuliah, dibanding dengan melepaskannya secara keseluruhan ke bawah. Tapi kan dalam mazhab Imam Malik ada juga waktu takbiratul ihram kan ada yang ke bawah. Ya, nah itu kaitannya dengan petingkah. Nah, jadi kalau melihat ini, ya katanya, ya menyimpan di bawah dada, di atas pusar itu lebih utama dibanding dengan harus melepaskan secara keseluruhan kemana? Ke bawah. Itu. Ini Fathul Mu'in. Waktu takbiratul ihram. Ya, waktu takbiratul ihram gitu. Gitu. Nah itu kaitannya dengan dengan menyimpan gitu Pak ya, ke Nadi belum baca Fathul Mu'in Pak ya. Apanya? Nadi ini belum baca Fathul Mu'in, kitab itu kan. Ya, diantaranya mungkin seperti begitu Pak ya. Nah itu. Dan ini ya tentu kitab-kitab ini di kalangan para ulama salaf kadang-kadang ya jantan kojo Pak, mendingan kojo. Di utama ya. Nah, itulah. Oke, kita lanjutkan dulu Pak ya. Baru berapa kemarin? Baru 3 ya. Robiuha,
sunnah mengangkat tangan itu yang keempat adalah indal qiyam minat tasyahudil awal, ya, berdiri pada tasyahud awal, lil itba, ya, mengikuti sunnah. Rawahu Syaikhani, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syaikhani. Nah, ya, jadi mengangkat kedua tangan itu yang keempat adalah dari tasyahud awal kepada rakaat keberapa, Pak? Ketiga. Maka tatkala bangkit disunahkan raf'ul yadain. Allah, ya, angkat kedua tangan supaya walau sholat min qu'udin, meskipun dia sholat dalam keadaan posisi duduk, tetap mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Tentu kan kalau berdiri mah kelihatan, Pak, ya, dari tasahud ke mana? Ke berdiri. Nah, cuma kalau dari tasahud karena dia sholatnya tidak mampu berdiri, duduk, tetap dari tasahud untuk isyarat berdiri dia apa? Mengangkat kedua tangan, gitu ya. Lahu rafu inda takbir akibat tasyahud awal, setelah tasyahud takbiru bil qiyam lil ghalib. Ya, rata-rata gitu. Istilah definisi ini adalah mengangkat kedua tangan dari tasyahud awal kepada rakaat ketiga ini, ya, menurut secara keumuman memang sholat dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Kalaupun orang melakukan sholatnya dalam keadaan duduk karena tidak mampu berdiri, tetap juga disunahkan setelah tasyahud awal mengangkat kedua tangan. Wala yusannu, dan tidak disunahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan bi ghairi hadhil mawadil arba. Nah, apa ya? Tidak disunahkan selain di 4 tempat tersebut. Jadi pada waktu mau sujud, duduk di antara 2 sujud, nah itu tidak disunahkan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu hanya di 4 tempat itu saja, gitu. Bagaimana kaitannya setiap gerakan selalu mengangkat tangan? Karena kata Pak Ustadz ada juga katanya setiap gerakan ngangkat pandangan gitu, Pak, ya. Nah, nyata apa sebenarnya? Gitu. Kal qiyami min jilsatil, seperti katanya berdiri min jilsatil istirahah, dari duduk istirahat. Wa minas sujud, dan dari sujud. Wa amma qaulu Syarqawi, adapun pendapat Imam Syarqawi, wa baqiyal qiyam min jilsa istirahah payusan raqum indah kama naso alaihi Syafi'i wa wal mutamad. Menurut pendapat mutamad di kalangan ahli Syafi'i, ternyata bangkit dari istirahat juga pun disunatkan untuk apa, Pak? Mengangkat tangan. Bisa dipahami, Pak? Jadi menurut pendapat mutamad, tatkala bangkit dari istirahat, berarti dari rakaat pertama mau ke rakaat keberapa? Kedua. Tusanu, katanya disunahkan juga untuk mengangkat kedua tangan. Tuh. Jadi kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i sunnah, Pak. Bahwa dhaifun, meskipun itu kedudukannya lemah. Jadi mau ngambil yang lemah, Pak. Jadi mau ngangkat tidak? Nangis apa yang lemah. Hadis nauge jadinya. Hakadha qala Syekh Muhammad Hasbullah qala wal mutamad la yusannu, dan perkara yang mutamad itu la yusannu, tentu tidak disunahkan. Jadi kalau ada yang ngangkat boleh, tidak pun juga. Nah, karena menurut mazhab Imam Syafi'i ini adalah kaitannya apa? Satu kesunahan, meskipun hadisnya doib. Doib itu apa, Pak? Lemah, lemah. Doib oge hadis. Artas, Pak? Doib oge hadis, lebih utama dibanding ucapanmu. Ya. Jadi boleh nggak, Pak, mengamalkan hadis doib? Boleh. Kadang-kadang mengamalkan hadis doib ada baiknya juga, Pak. Gitu. Kalau lemah itu berarti sumbernya dari Rasulullah atau hanya? Jadi sebetulnya ya nanti belajarnya, Pak, tentang mu'an'an, ya, hadis, ada ilmu mustalahul hadis. Jadi kaitan hadis itu bukan berarti tidak bersumber dari siapa, Pak? Dari Rasulullah. Kaitannya dengan orang yang mengamalkannya cacat. Itu waro. Jadi tidak ada akhlak. Sampai hari mu'an'annya malah sampai Rasulullah. Cuma kelihatan oleh sahabat lain dia dalam keadaan apa? Cacat perilakunya.
bagaimana akan dipercaya sementara dia sendiri cacat akhlaknya? Nah, maka disebutnya apa Pak? Doib. Jadi doib itu bukan berarti tidak apa. Jadi masih diragukan. Loh, katanya nerima hadis akhlaknya saja seperti begitu, maka derajat hadisnya adalah doib. Jadi kan ada ahad, nanti ada mutawatir gitu Pak ya, ada hadis hasan sahih. Itu masuknya nanti kita mustalahul hadis Pak ya. Insyaallah. Jadi doib oge hadis. Kadang-kadang ya itu teh kan satu sugesti bagi mereka yang senantiasa melaksanakan hadis doib gitu. Itu lebih baik daripada ucapanmu katanya. Kakian ya jilsa. Wawan mutar bahwa doibun. Hakada qala fa in tarakarat upima umira bihi au fa'ala upima lam yu'mar marabihi kuriha. Nah, tentu fa in taraka jika meninggalkan mengangkat pada bangkit dari jilsa bima umira terhadap perkara yang diperintahkan au fa'ala atau dia melakukannya bima lam yu'mar tidak diperintahkan bihi karoha. Tentu tidak akan menjadi makruh karena ada dalil yang memerintahkannya. Itu Pak. Nah, kaitan dengan apa? Mengangkat kedua kanan. Nah, satu lagi Pak. Nah, faidah. Qala Sulaiman al-Jamal berkata, "Wa an Ali karamahullah wajah." Dari Ali semoga Allah memuliakan wajahnya, wa radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai kepadanya. Anu anna makna nahar, sesungguhnya makna nahar bi qauli ta'ala wanhar. Kan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, kaitannya dengan wanhar Al-Kautsar ayat 2, ayyar fa ayadai fit takbir ila nahri, mengangkat kedua tangan pada waktu takbir ila nahri. Tupaya. Jadi bukan sejajar dengan apa? Bahu, pendapat yang lain dari Ali. Tapi apa? Si tangan ini harus apa? Sejajar dengan apa? Leher. Jadi jika ada yang sejajar dengan leher pun juga tidak menjadi masalah. Ada ini di faedahnya. Ini hadis tentu dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau keterangan ulama mengikuti itba sunnah ya tentu tadi. Jadi banyak sekali Pak ya kaifiah. Makanya ada yang gini, ada yang sejajar dengan leher, ada yang sejajar dengan anting-anting. Bapak mau milih yang mana? Anting-anting belah. Itulah mangga. Kita ini kan kaitannya dengan apa? Sunat hayat. Tapi kan tenang, sunat hayat harus benar sehingga kita melakukan ibadah berhasil hasil dari itba. Kan Pak ada itba, ada muqallid ya. Muqallid kan tuturut munding. Gitu, munding diturutan. Gitu. Nah, harus itba, mengikuti tapi kita tahu sumber. Itu derajatnya lebih tinggi dibanding dengan muqallid. Bapak sekarang sudah apa Pak? Mutabi Pak, tanpa disadari. Salat kita ini sudah mutabi. Karena kenapa? Melakukan ibadah tahu apa sumber. Dari mana? Ya sumbernya dari para ulama. Kita Bapak, kita patung ini, nanti kita bajuri, kita muhadab, banyak Pak kita. Nah, itu akan lebih utama dalam melaksanakan ibadah. Nah, insyaallah. Sudah jam 6 Pak. Masih asik juga ya, tapi waktunya sudah selesai. Atau ada yang ditanyakan cukup ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu